Sedang mengkonek. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman semua. Balik lagi ke Proker Podcast kita, yaitu Forest Talk yang kedua. Nah, di sini saya Muhammad Bayu Setiaji dari Divisi Partnership, dan ada teman kita nih, sang pembicara yang ganteng. Mungkin bisa diperkenalkan akamnya. Ya, halo semuanya. Kenalin, aku Resta, biasa dipanggil Kakang dari Departemen Manajemen Hutan Angkatan 56. Nah, ya. eh, Kakang. Berarti Kakang aja ya, bukan Kang Iya, Kakang gitu. Kakang Nah, aja langsung, eh, biar enak. ya Kakang ini merupakan Duta IPB batch 8. Nah, buat itu mungkin bisa dijelasin dulu nih Kang, kayak Duta itu apa sih kita? Iya, boleh. Kalau menurut aku sendiri, Duta itu salah satu representatif bagi mahasiswa ya yang ada di universitas yang tujuannya itu untuk membranding atau mempromosikan universitasnya ya sehingga bisa dikenal dan bisa lebih baik lagi gitu dari citra universitas itu sendiri tuh. Jadi itu arti duta. Oke, jadi bisa dibilang Duta ini wajahnya kampus lah ya Kang. Ya, betul banget. Nah, kalau dari Kakang sendiri tuh apa sih motivasinya gitu? Kayak mau nih gitu, mau ikut jadi duta IPB. Ya, awalnya sih karena ini ya teman-teman yang di duta sebelumnya gitu eh, di duta 7 itu banyak banget gitu yang bilang ayo ikut gitu ya siapa tahu bisa jadi duta gitu yang awalnya tuh sebenarnya nggak kepikiran juga gitu mau jadi duta atau kayak gimana ya nanti kalau jadi duta tapi pada saat lihat rangkaian seleksinya gitu jadi termotivasi justru kayak apa penasaran gitu ya ini kayak gimana sih gitu seleksi duta itu gitu ya yang pada saat daftar seleksi gitu ya banyak banget nih baik penyeleksiannya gitu ya yang bikin menantang gitu jadi makin sana makin penasaran jadi ya udah diterusin gitu ya kayak gitu sih karena Oke, emang seru aja kayaknya gitu rangkaian seleksinya gitu ya bikin kita lebih apa ya istilahnya impersonate diri gitu ya kalau bahwa aku tuh bisa gitu kayak gitu. oke. Jadi lebih ke karena ajakan dan rangkaiannya yang panjang dan menantang, jadi kayak memicu Ya, gitu ya Kang. Kayak, kayak iya gue harus bener, bisa nih gini ya. Kayak gue iya bisa bener, deh jadi duta gitu. iya gitu. Nah, terus dari rangkaian yang panjang ini kan pasti banyak dong yang dipersiapkan juga gitu. Nah, kira-kira apa aja sih gitu? Apa yang Kakang persiapkan gitu dari mungkin dari awal hingga sampai terpilihnya gitu tuh apa aja tuh Kang yang persiapkan? Yang dipersiapkan sih yang pastinya niat dulu ya, niat tuh ya kalau misalkan memang udah niat pengen ikut seleksinya ya udah jadi persiapan selanjutnya lebih ke mental dan fisik sih itu penting banget ya karena eh, banyak tuh teman-teman yang istilahnya itu yang terbaik lah gitu banyak teman-teman di luar sana yang mau gitu menunjukkan dirinya itu yang terbaik gitu. Jadi kita juga gak boleh kalah gitu sama teman-teman yang lain. Kita juga harus bisa menunjukkan bahwa diri aku juga yang terbaik gitu ya. Nah, jadi itu dari segi mental gitu. Jadi kita jangan takut kalau misalkan memang pengen jadi duta gitu. Terutama itu mental, lalu fisik juga. Fisik sebenarnya memang apa ya? Bukan dari segi apa dari postur tubuh salah satunya contohnya atau misalkan dari apa ya mohon maaf misalkan dari wajah sebenarnya bukan itu yang diperhitungkan gitu tetapi gimana kita bisa menjaga kondisi badan biar tetap fit ceria gitu ya nah itu yang paling dibutuhkan tuh gitu nah sama paling apa ya kalau misalkan memang mental fisik udah bisa siap gitu ya,
mungkin nanti lebih ke mempersiapkan penampilan diri yang terbaik gitu. Karena kan memang mau dilihat sama orang banyak gitu ya, mau dinilai sama orang banyak gitu, otomatis kita juga harus bisa menampilkan diri yang terbaik gitu. Kayak gitu. Oke, jadi sebenarnya antara fisik dan mental itu sama-sama penting ya untuk persiapan ini. Cuman kayaknya kalau disimpulin itu kayaknya asal mentalnya kuat, kayak fisiknya kayak ikut gitu. Karena kan tadi lebih Iya, ke gimana cara kita berpostur dan menjaga tubuh juga gitu kan. Mungkin lebih ke iya. situ kali ya. Otomatis kok kalau misalkan emang udah yakin, pede gitu ya, misalkan wah aku bisa, aku pasti bisa gitu kan ya. Itu kayak kebawa aja gitu, kayak fisik, terus kayak raut wajah pasti ceria juga gitu, otomatis itu. Nah, itu Kang, kalau tadi kan sempat dibilang kayak duta ini kan wajah gitu ya. Terus sebagai duta tuh apa aja sih kegiatannya gitu yang dilakukan? Tentunya yang udah dilakukan mungkin atau yang masih dalam rencana gitu. Ya, Kegiatannya tuh ngapain aja? ya. Selama ini sih kita apa ya, menyambut tamu-tamu dari luar yang memang ingin mau tahu lebih luas tentang IPB ya. Bahkan kita menyambut tamu-tamu besar gitu yang ingin berkunjung ke IPB gitu. Nah, terus di sisi lain tugas kita selain menjadi representatif mahasiswa gitu ya, kita juga menyambut dan mengajak gitu siswa-siswa SMA di sana yang kebingungan gitu mau masuk fakultas atau mau masuk departemen, mau masuk universitas lah gitu. Nah, itu kita bantu buat mereka biar mereka nggak kebingungan juga gitu ya. Dan kita juga bertugas selama ini ya menjaga nama baik IPB juga gitu. Kalau misalkan memang IPB dikenal oleh banyak orang, ya kita tambahkan gitu atau kita percantik lagi gitu ya, ya dengan cara kita tunjukkan gitu apa saja prestasi IPB gitu ya, apa saja sih yang telah dilahirkan oleh IPB, inovasi-inovasinya gitu ya, atau mungkin dari pengalaman-pengalaman dari alumninya yang bagus-bagus gitu ya, yang keren-keren gitu. Kurang lebih kayak gitu sih tugas kita. Oke. Nah, kalau buat rangkaian, tadi balik lagi ke rangkaian ya kan ya, setelah bahas apa aja yang dilakukan. Nah, kalau dari rangkaian sendiri itu pasti kan panjang nih. Mungkin rangkaian terberat tuh dalam seleksinya tuh apa sih kan? Rangkaian terberat itu pada saat apa ya? Mungkin waktu seleksi duta itu ada sempat one step closer ya namanya ya. Di mana itu kita diseleksi dari segi talenta kita, ya sikap kita, penampilan kita, gaya bicara kita gitu ya. Itu semua full kita dinilai gitu oleh orang umum. Nah, di situ yang menantang banget karena memang skill kita, soft skill kita sangat diuji gitu. Baik dari segi public speaking ya, berpenampilan, lalu apalagi ya, ya pokoknya rangkaian-rangkaian seleksi yang memang itu dinilai oleh banyak orang gitu. Nah, itu salah satu hal yang sangat menantang. Itu biasanya ada di seleksi-seleksi di akhir ya, yang mau menuju tahap akhir gitu. Dan satu lagi ya pada saat final stage gitu ya, yang terlihat orang-orang yang sudah diseleksi ya, terus banyak orang-orang hebat gitu ya. Nah, di situ kita harus jaga banget mental gitu ya. Karena waduh eh, kayaknya orang itu deh misalkan yang menang gitu. Itu jangan sampai ada gitu dalam pikiran kita, yang penting kita pede. Ya udah mungkin eh, saya udah sampai sini gitu ya. Kita harus bisa apa ya mempertahankan diri gitu ya biar tetap fit, tetap ceria gitu ya. Itu yang paling berat tuh. Oke, berarti kalau misalnya bisa dibilang nggak karena di final ini kayak ibaratnya udah orang-orang terseleksi, jadi mungkin titik terberatnya di situ kali ya Kang. Iya, itu dia. Orang-orangnya hebat-hebat soalnya pas di akhir. Susah. Nah, kalau untuk jadi duta sendiri kan berarti harus ada nggak sih Kang gitu kayak wawasan tentang
kampus kah atau apa itu sebenarnya harus punya nggak sih gitu kan? Iya, justru itu kita selain memang bisa menjaga penampilan, sikap ya, kita juga harus apa ya minimal punya bekal, punya modal ilmu gitu tentang wawasan IPB ya karena kita kan duta IPB gitu ya. Jadi harus tahu juga gitu tentang IPB gitu, baik dari apa ya wawasan tentang fakultas, tentang inovasi, fasilitas, terus apa ya sampai ke jajaran-jajaran yang ada di rektorat gitu ya kita harus tahu juga gitu bahkan kalau bisa harus kenal gitu ya, karena memang kita sebagai duta gitu ya kita harus bisa berkenalan dengan mereka gitu ya agar mereka pun bisa kenal dengan kita oh bahwa ini duta IPB gitu ya. Ya kayak gitu. Oh, berarti jiwa-jiwa humble dan tinggi literasi Iya. gitu itu harus penting ya Kang itu berarti ya. itu harus ditanam oleh duta-duta IPB ya, humble. Humble. Nah, Mm-mm. terus kalau dari Kakang sendiri kan tadi kita udah sempat bahas kayak daftar itu karena ajakan orang gitu, tapi mungkin dari Kakang sendiri ada nggak sih orang yang dari Kakang tuh berpengaruh banget gitu buat kayak Kakang tuh mau jadi duta gitu kira-kira siapa tuh Kang? Terutama siapa yang jelas sih orang tua ya karena memang awalnya tuh cuman bilang aja gitu mau seleksi duta gitu. Terus kata orang tua ya ya udah lanjutkan katanya kalau misalkan yang terbaik pasti ada jalannya katanya. Dari situ ya udah dilanjutin gitu kan ada izin. Tapi pengaruh yang besar yang terasa gitu ya sampai sekarang tuh pengaruh dari teman-teman juga sih sebenarnya. Terutama teman-teman yang dari eh, fakultas gitu ya, terus teman-teman kelas, bahkan sampai teman-teman yang dari duta terdahulu pun ikut mendukung juga gitu ya. Ya kita main ini aja apa kayak sportif gitu ya istilahnya. Ya teman-teman yang dari duta sebelumnya pun mendukung gitu ya. Jadi itu membuat motivasi semakin apa ya, semakin tinggi lah gitu, semakin semangat gitu. Gitu sih. Oke, jadi dukungan orang tuh emang sepenting itu ya Kang ya. Penting. Itu penting. Kalau misalkan emang nggak didukung sama orang lain, kesannya tuh kayak ngerusak mental. Iya. Takutnya kayak kasihan juga sih kalau misalkan ada orang yang memang dia mau ikut duta misalnya atau ikut apa gitu yang ingin dia capai tapi nggak didukung gitu. Itu kasihan banget ya. Ngerusak mental banget gitu. Bicara soal mental nih Kang, kan berarti harus Hmm. ada mental-mental percaya diri gitu. Nah itu Mm-mm. kira-kira gimana sih gitu numbuhin rasa percaya diri gitu. Dan apalagi public speaking juga perlu kan. Nah itu kira-kira kalau dari Ya, Kang sendiri gitu pengalamannya gimana sih buat ningkatin itu? sebenarnya kalau untuk public speaking itu karena memang terbiasa gitu ya. Kalau misalkan kita sering berbicara di depan umum, otomatis public speaking pun bisa lancar gitu ya. Cuman harus sering dilatih juga gitu ya, konteksnya seperti apa gitu. Nah itu kita harus bisa menyesuaikan dengan keadaan gitu ya. Kalau misalkan kayak sekarang kan santai gitu ya, ya ini juga sama public speaking juga gitu tapi kan karena suasana seperti ini kan bisa lebih tenang gitu kalau misalkan kayak pidato gitu ya di acara-acara besar kan itu suasananya beda tuh nah itu tracknya juga beda lagi gitu kita harus sering biasa juga ngobrol di depan umum misalkan ya dari acara-acara yang berbeda gitu nah itu ada tracknya jadi kita harus sudah terbiasa gitu ya untuk berbicara nah nanti otomatis rasa percaya diri ya terus gimana strateginya buat public speaking itu pasti ketemu sama sendirinya gitu kayak gitu. Nah berarti selain rasa percaya diri itu jadi modal, itu juga bisa dibilang sebagai duta ini makin tinggi gitu ya Kang rasa percaya diri bisa dibilang Iya, benefit lah ya. iya itu benefitnya eh, karena apa ya orang-orang mungkin banyak yang sudah tahu gitu ya
bahwa kita sebagai duta gitu ya, otomatis apa ya, ada privilege tersendiri gitu, alhamdulillah. Jadi kita bisa dilihat oleh banyak orang gitu ya, otomatis dari segi percaya dirinya pun pasti meningkat juga gitu ya secara otomatis gitu. Ya nggak boleh jadi malu lagi gitu kan sekarang kalau misalkan udah dilihat oleh banyak orang gitu, otomatis kita harus bisa menyesuaikan diri juga gitu. Terus kalau ngomongin benefit tadi, kira-kira ada lagi nggak sih Kang gitu yang Kakak ngerasain benefit jadi duta tuh kira-kira apa aja tuh? Benefit jadi duta itu semakin ke sini semakin grooming. Semakin peduli dengan Iya, penampilan ya Kang ya? iya, semakin peduli sama diri sendiri ya, self love lah gitu ya. Terus apa ya, kayak eh, dari aku sendiri sih lebih apa ya, banyak belajar ya, pengalaman gitu, baik itu dari segi public speaking ya, yang banyak orang apa ya, berbicara ke banyak orang yang memang belum kenal gitu ya, lalu kita langsung memberikan sebuah apa ya, informasi gitu ya dengan berbagai cara gitu kan, itu hal-hal yang baru kan dari segi komunikasi gitu, jadi memang itu benefit banget sih. Terus apa ya, dari mungkin dari segi kinerja ya, kalau di duta itu memang orangnya harus bisa satset gitu, jadi itu ngaruh juga gitu ya ke apa ya, ke kapasitas diri gitu. Kalau misalkan di duta tuh kita harus bisa disiplin gitu ya, harus bisa apa ya, berani ngatur waktu lebih apa ya, lebih intens lagi gitu kan. Nah itu sih banyak pelajarannya yang aku dapat di duta. Nah, itu bisa dibilang kan banyak banget ya apa namanya Hmm, benefitnya. Cuman iya, namanya manusia itu kan nggak pernah puas ya Kang ya. iya benar. Kira-kira setelah jadi duta ini ada target lain nggak sih mungkin yang lebih tinggi atau ke apa gitu kan? Ini udah jadi duta udah atau mungkin mau ngapain lagi gitu. Apa ya? Pengen lulus cum laude sebenarnya. Pengen Amin. lulus cum laude gitu ya. Ingin apa ya, dikenal baik oleh banyak orang gitu kan ya. Suatu saat kalau memang misalkan ada yang membutuhkan gitu ya, kita kasih bantuan juga gitu. Pengen banget kayak menjadi orang yang bisa bermanfaat aja sih sebenarnya buat banyak orang gitu ya. Karena memang apa ya, sebagai manusia itu kita kan makhluk sosial ya, perlu banyak bantuan dan perlu dibantu juga gitu. Kita perlu bantuan, kita perlu membantu juga gitu. Jadi otomatis harus bisa saling gitu, saling care sama orang-orang gitu ya. Baik itu apapun itu apa ya, perlakuannya gitu, baik itu besar, kecil gitu. Yang penting itu bernilai gitu buat orang-orang gitu. Ya gitu, jadi ya nggak muluk-muluk sih cita-cita mah, kalau misalkan memang eh, ditanya dari segi karir ya pengen gitu dapat kerjaan yang memang apa ya, capable gitu buat aku sendiri gitu ya, karena yakin sih kalau dari aku sendiri nanti di dunia kerja kalau udah lulusan fahutan gitu ya, terutama gitu, itu pasti banyak banget lah gitu yang bisa didapat gitu atau berpeluang masuk gitu ya, karena apa ya, dari alumni-alumninya pun kan sangat mendukung banget gitu kan di Pahutan gitu. Terus lagi pula kan sekarang lagi zamannya apa ya, membahas isu-isu lingkungan gitu. Banyak orang-orang yang memang butuh gitu dari pemerintahan, dari NGO ya, yang butuh orang-orang lingkungan. Otomatis kayak termotivasi lah gitu dari aku sendiri gitu, biar apa ya, biar bisa mendapatkan yang terbaik nanti pada saat karir bekerja gitu. Jadi insya Allah lah kita orang-orang Pautan pasti dapat kok gitu, berguna buat masa depan gitu. Oke, Kang. Nih, kalau dari Kak tadi kan intinya
ya pengen jadi lebih baik lagi, jadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, terus kalau itu kan buat diri sendiri ya. Nah, kalau buat fakultas, kira-kira ada nggak sih hal yang perlu diimprove atau yang diperbaiki kalau dari sudut pandang Kakang selaku duta maupun mahasiswa Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB? Ya. Eh, apa ya? Lebih ke pesan buat eh, seluruh mahasiswa gitu, khususnya Fahutan gitu. Sekarang di era zilenial ya, yang aku lihat banyak banget eh, orang-orang yang istilahnya itu sangat mementingkan diri sendiri ya, individualis. Mungkin itu transisi antara pada saat kita zamannya online gitu ya, yang terus aja sendiri tanpa bersosialisasi, dan akhirnya pada saat masuk lagi ke dunia offline yang dimana kita selalu bertemu dengan orang lain gitu, bawaannya itu agak tidak sinkron gitu ya, bahkan terbawa gitu, kayak misalkan apa ya, lebih mementingkan diri sendiri, sepertinya misalkan kayak gini nih, daripada kumpul ini mending pulang ke rumah, ada kerjaan ini itu yang nggak tahu impactnya gitu pada saat kumpul tuh, misalkan istilahnya ada benefit lain gitu yang didapat bareng-bareng gitu kan ya. Nah itu sebenarnya perlu kita perhatikan, yaitu salah satunya apa ya, to the point lah, Korsa gitu ya. Pahutan tuh dulu emang terkenal dengan korsanya gitu ya, tetapi eh, seiring berkembangnya zaman mungkin ya, orang-orang tuh punya apa ya, pendirian sendiri gitu ya, yang baik itu harusnya seperti apa gitu, tetapi kita juga tidak boleh menghilangkan nilai itu gitu ya. Ya minimal kita sering berkumpul, misalnya di organisasi gitu ya, misalkan di himpunan, di BEM gitu ya, minimal kita sering kumpul gitu, temu sapa gitu ya, misalkan saling tolong menolong gitu ya pada saat mengerjakan sebuah program misalkan, itu contoh kecilnya kayak gitu ya. Intinya sih lebih ke saling care aja gitu sama satu sama lain gitu ya, karena eh, siapa tahu gitu kan, karena kita sering care sama orang lain gitu ya, orang lain bakal membantu kita nanti suatu saat nanti gitu kan ya. Jadi kita nggak tahu, who knows gitu ya. Makanya jadi ya tadi kembali lagi, jadilah orang yang bermanfaat gitu ya. Tetapi sesuai dengan kapasitas diri ya. Jangan sampai memaksakan gitu, karena memang apa ya, yang penting besar atau kecilnya itu bernilai gitu buat orang lain gitu. Cukup sih kalau dari aku kayak gitu. Berarti ibaratnya di lagu Mars Rimbawan tuh, jauhkanlah sikap kamu yang mementingkan diri ya. Nah, itu dia bener. Itu bener banget di Mas Limbawan itu. Iya, Salah satu statement yang memang harus ditanam sama orang Pahutan gitu ya. Udah ada dalam Marsnya juga gitu. Masa cuma dinyanyiin doang gitu kan ya. Itu sebagai reminder juga sih buat aku pribadi juga gitu ya. Ya memang Pahutan harus seperti itu gitu. oke. Jadi ibaratnya berbuat baik tuh nggak mesti hal besar gitu. Hal-hal kecil asalkan baik pun ya dilakuin aja gitu. Betul betul betul. Buat ini udah panjang lebar nih kita bicara, udah di penghujung podcast. Mungkin dari Iya. Kakang ada closing statement nggak Kang gitu untuk menutup perbincangan Oh, kita? closing statement ini nih paling ngeluarin jurus ya. Eh, hiduplah layak seperti pohon. Bila dia dilempar oleh batu, maka dia akan membalas dengan buah yang enak. Waduh, Jadi dalam banget. apapun misalkan cemoohan orang lain gitu ya, orang lain memberikan pandangan buruk, ya udah kita nggak boleh memberikan hal yang buruk lagi gitu ya, berikanlah dengan kebaikan gitu, gitu sih. Waduh, nyentuh banget nih closing statementnya. Intinya tetap menjadi manusia yang bermanfaat. Ah, mantap. Oke, Seperti itulah. mungkin dari
kita itu aja ya buat Kakang. Terima kasih banyak udah Oke, mau sama-sama. kita tanya-tanyain nih gitu. Semoga sukses Aman-aman. terus gitu karirnya, kuliahnya, Amin. skripsinya Amin, nih. amin, amin. Semoga Amin, tercapai amin. juga cita-citanya mau kumlot tadi kan. Amin, sama Bayu juga skripsinya. Semoga lancar, lulus tepat Amin. waktu, jodohnya juga. Wah. Ya, dari teman-teman sekian dari saya. Saya Muhammad Bayu Setiaji, DH56 undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.